Membahas seputar update market pada pagi hari ini pemirsa, dan rekomendasinya sudah hadir bersama kami melalui video conference ada Pak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Pak Wawan, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah join bersama kami melalui video conference. Pak Wawan, kita mau libur ya, liburnya cukup lama, sekitar 6 hari, kalau nggak salah 6 hari perdagangan ya, bursa akan tutup. Sejauh mana Anda melihat proyeksi untuk indeks harga saham gabungan jelang libur panjang lebaran? Ya, kalau melihat tren yang ada pada regional, memang kemungkinan besar IHSG akan terkoreksi hari ini ya. Kita melihat kemarin sendiri itu kita menembus resisten 7.200 yang hari ini kemungkinan akan menjadi support. Kalau itu tertembus lagi ya mungkin bisa saja ke 7150. Apalagi dengan statement dari Pak Jerome Powell bahwa kalau memang tren suku bunga bisa saja turunnya itu lebih di akhir tahun nanti. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan sepekan terakhir ini gitu ya, Senin turun, Selasa naik, kemudian Rabu turun, Kamis kemarin naik agak-agak ini ya zigzag begitu. Apakah masih wajar ketika indeks harga saham gabungan saat ini ya berada di 7.200-an 50, kemudian kemarin sempat turun ke 7.100, koreksi wajar? Ya, saya rasa sangat wajar sekali ya. Kalau kita bicara historis pun sebetulnya mendekati Lebaran memang cenderung indeks terkoreksi karena para investor mengantisipasi liburan panjang tadi. Tetapi kalau berkaca kepada 10 tahun terakhir, pasca Lebaran justru menarik karena 10 tahun terakhir pasca Lebaran IHSG selalu positif, rata-rata 1,5%. Oke, berarti ada peluang pasca Lebaran justru akan kembali menguat begitu ya? Iya, jadi ya kalau berdasarkan historis 10 tahun terakhir, justru kalau hari ini terjadi koreksi, ini saat yang menarik untuk masuk. Tetapi tentu saja tidak ada jaminan ya bahwa kondisi 10 tahun terakhir akan terulang. Tetapi secara historis memang seperti itu. Oke, Pak Wawan, kita lihat bahwa harga minyak mentah mempertahankan posisi tertinggi 5 bulannya begitu ya, dan sudah tercipta dalam beberapa hari dan terus menguat. Sekarang Brent begitu naik di tembus $90 Amerika Serikat per barrel. Sejauh mana ini juga akan menjadi perhatian pelaku pasar dan mungkin akan mengerek saham-saham di sektor energi? Ya, kalau secara saham energi memang cenderung akan menguat karena harga minyak sendiri itu sejalan dengan krisis geopolitik yang terus memanas ya, terutama antara Israel dan Palestina. Itu saya lihat cenderung terus akan menguat. Tetapi kalau bagi ekonomi Indonesia sendiri, tentu saja ketika harga minyak meningkat, itu subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah juga meningkat. Ini bisa berimbas kepada pertumbuhan ekonomi kita. Ini bisa menjadi sentimen negatif. Baik, jadi apa rekomendasi Anda terkait dengan penguatan harga minyak untuk investor di pasar modal? Ya, tentu saja untuk saham-saham terkait energi bisa menjadi pilihan sebagai diversifikasi, tetapi tetap dengan memperhatikan bahwa volatilitas masih tinggi, artinya bisa saja tiba-tiba harga minyak terkoreksi juga. Baik, rekomendasinya lebih ke buy on weakness kah? Karena beberapa juga sudah naik signifikan seiring dengan mungkin sentimen dividen, kemudian juga laporan keuangan. Ya betul, di bulan April-Mei sendiri itu umum menjadi bulan bagi-bagi dividen ya, dan seperti kita lihat di beberapa saham-saham big cap pun pasca pembagian dividen itu terjadi koreksi yang wajar. Jadi menurut saya kalau memang mau masuk ya, apalagi kalau mau long term ya bisa menunggu pasca pembagian dividen. Baik, sektor energi berada di posisi keberapa sih pilihan Anda saat ini, Pak Wawan, dari sekian banyak sektor di bursa? Energi itu di urutan keberapa kira-kira yang menjadi kayaknya cocok nih untuk investasi di sektor ini? Menurut saya keempat mungkin ya. Oh, keempat. Ya. Baik, baik. Setelah tadi ada mau disampaikan setelah sektor-sektor apa gitu ya. Nanti akan kita bahas sektor apa sih yang menjadi 3 teratas dan saham-saham rekomendasi dari Pak Wawan pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.